Hamzah Yusuf terlahir dengan nama Mark Hansen, dari dua orang tua yang merupakan akademisi di negara bagian Washington. Dia dibesarkan di California Utara. Anak kedua dari 7 bersaudara ini, memiliki ayah yang bekerja sebagai profesor ilmu sosial. Sementara, ibunya adalah lulusan Universitas California di Berkeley. Dia dibesarkan dalam lingkungan Kristen Ortodoks. Pendidikannya ditempuh di sekolah pesisir timur dan barat, negara Amerika Serikat. Saat usianya 12 tahun, kakek dari ibunya mengirim Yusuf dan saudarinya, Nabila, ke kamp ortodoks di Yunani untuk belajar agama Katolik. Sepertinya, dia diarahkan agar menjadi pendeta pada masa mudanya. Setelah mengalami kecelakaan mobil yang hampir mematikan, dia mulai mencari-cari makna kehidupan setelah mati. Ketika itu, mulai membaca Al-Quran, yang pada akhirnya ia memeluk agama Islam. Saudarinya Nabila juga ikut bersyahadat. Yusuf mengalami kecelakaan hebat. Kepalanya terbentur keras, yang hampir saja merenggut nyawanya. Dia tak pernah melupakan peristiwa itu. Dia, yang pada akhirnya membawa dirinya tertambat pada satu pertanyaan krusial, tentang kematian. Saya merasa mengalami konfrontasi dengan kematian. Inilah yang membuat saya melakukan refleksi diri, introspeksi, dan menyelami lebih dalam tentang kematian. Apa dan bagaimana sebelum mati, kata Syekh Hamzah, dalam laman pribadinya. Pergulatan itu, yang terjadi pada diri Yusuf. Introspeksinya, lantas bersinggungan dengan unsur agama. Dari pengakuannya, hal itu tidak pernah terhindarkan, dari mendalami agama di sekolah seminari. Dari situlah, ayah 5 anak ini memulai pencariannya, akan makna kematian. Yusuf menggali berbagai hal, mengenai kematian dan kehidupan setelah mati, dari Injil dan sastra Nasrani. Cukup lama waktu yang dihabiskannya, namun belum juga merasa tercerahkan dan menemukan jawaban, dari keingintahuannya. Dia memutuskan untuk mempelajari dari sumber lain, termasuk Islam, sebagai perbandingan. Ternyata, ajaran Islam membuat takjub. Tidak ada penjelasan lebih detail dan mendalam, tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian, seperti tercantum dalam literatur Islam. Ini sungguh menakjubkan, ujarnya. Islam sangat jelas, menjelaskan berbagai hal mengenai kematian dan setelahnya. Misal, di alam kubur manusia harus menghadapi pertanyaan dari malaikat, adanya hukuman atau pahala bagi tiap-tiap manusia sesuai amal perbuatan, hingga penghitungan di mahsyar. Sulit menemukan yang menguraikan ini dalam agama lain. Islam telah memberikan jawaban yang sangat mencerahkan, papar dia. Dari situ, dia baru memahami hakikat kematian. Kehidupan di dunia hanya sementara. Adapun manusia akan mengalami momen yang lebih kekal di akhirat kelak. Jadi, dari perspektifnya, apa yang dilakukan semasa di dunia, harus berorientasi pada pembekalan diri untuk bersiap memasuki alam akhirat. Ketertarikannya terhadap Islam semakin besar. Namun, semakin dia mengetahui tentang Islam, semakin mengetahui ada aspek tertentu dari agama yang harus dipelajari tentang Islam. Saat itu, pada akhir tahun 70-an, sedang timbul perlu di Iran usainya rezim, tumbangnya Shah, hingga Islam pada stereotip negatif, di kalangan Barat. Yusuf merasa gundah. Untuk satu waktu, dia mengaku tidak ingin menjadi Muslim. Akan tetapi, dia tidak bisa menelikung batinnya, untuk terus mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saya telah berulang kali menemukan kebenaran dalam hidup, dan kini saya harus memilih,
meninggalkan atau menjadi seorang Muslim. Atas rahmat Allah, saya memilih Islam, ujar dia. Usianya ketika itu belum genap 18 tahun. Namun, sudah berketetapan hati. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan resmilah menjadi seorang Muslim. Apa yang dilakukannya setelah itu? Dia langsung mengambil terjemahan Al-Quran dan terus-menerus. Sebelumnya, saya tidak pernah membaca Al-Quran. Begitu membaca beberapa ayat, saya semakin yakin dengan keyakinan saya, tegas Yusuf. Hamzah Yusuf menghabiskan waktunya belajar di luar Amerika Serikat, selama 10 tahun. Tidak lama setelah pindah agama ke Islam, Yusuf pindah ke London di Inggris, ke Granada di Spanyol, dan pada akhirnya Al-Ain di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk mengejar secara serius ilmu-ilmu keislaman. Rasa hausnya akan ilmu agama semakin bertambah. Meski demikian, Mark merasa tidak akan banyak hal yang bisa diperoleh jika terus tinggal di Amerika. Oleh karena itu, dia memilih meneruskan studinya di Inggris. Menimba ilmu di negara Eropa tersebut, Mark bergabung dengan komunitas Muslim setempat, dan menimba pengetahuan tentang ilmu dan tradisi Islam. Tapi, dia ingin memperoleh lebih. Kali ini, keinginannya adalah belajar bahasa Arab. Itu harus didapatkannya dari sumbernya langsung, yaitu dunia Arab. Kesempatan langka didapat saat bertemu Syekh Abdullah Ali Mahmud, seorang faqih dan alim, sekaligus tokoh spiritual dari Uni Emirat Arab. Melihat semangat Mark yang meletup-letup untuk belajar bahasa Arab dan agama, Syekh Abdullah bersedia memfasilitasinya untuk belajar di Uni Emirat Arab. Sejumlah madrasah terkenal tercatat pernah menjadi tempatnya menekuni agama dan bahasa, seperti Ma'had Al-Islami, Islamic Institute di Al-Ain, dan lainnya. Di samping itu, sederet ulama berpengaruh pun pernah menjadi gurunya, misal, Syekh Ahmad Badawi untuk ilmu hadis, Syekh Hamid untuk bahasa Arab, Syekh Abdullah Ould Siddiq untuk bidang ilmu fikih, serta masih banyak lagi. Dia secara khusus belajar bahasa Arab, dan juga sekaligus menjadi muazzin di suatu masjid lokal, selama 4 tahun. Dia berkenalan dengan sejumlah ulama asal Mauritania, dan lalu mulai belajar secara serius ilmu-ilmu Islam, termasuk fikih mazhab Maliki. Pada akhirnya, ini membawanya melakukan perjalanan ke negeri Mauritania untuk belajar lebih serius kepada satu ulama paling terkenal di sana, Siddiq Muhammad Ould Fahfu Al-Masumi, lebih dikenal sebagai Murabit Al-Hajj. Selama masa tinggalnya di sana, Yusuf tinggal dan belajar langsung kepada Murabit Al-Hajj selama 3 tahun. Selain gelar-gelar keislaman, ia pun berhasil menamatkan pendidikan dalam sastra Inggris dengan gelar sarjana muda, A.A. di Imperial Valley, California, pada tahun 1990, dan ilmu keperawatan, gelar A.S., dari kampus yang sama. Pada tahun 1991, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Syekh Shadili Naifer, dekan Universitas Zaituna di Tunis. Dia menjadi doktor dalam program studi keislaman di Graduate Theological Union, Berkeley. Setelah menyelesaikan sebuah pencapaian, Yusuf bekerja di unit rawat jantung, di suatu rumah sakit di California. Pada masa ini pula, ia memahami masalah kedokteran dan jantung. Kemudian dia, Dr. Hesham Al-Alusi dan Zaid Shakir, mendirikan Zaituna Institute di Berkeley, California, Amerika Serikat, pada tahun 1996. Sekolah ini khusus didirikan untuk membangkitkan metode belajar secara tradisional ilmu keislaman. Mereka bersama kolega yang juga profesor di Universitas California di Berkeley, Hatem Bazian, pada musim gugur tahun 2010 berhasil membuka Zaituna College,
suatu perguruan tinggi ilmu sosial, dengan penghususan keislaman, dengan masa perjalanan pendidikan 4 tahun, suatu perguruan tinggi Islam pertama, di Amerika Serikat. Tempat itu berhasil mewujudkan visi Hamzah Yusuf, yang ingin mengkombinasikan ilmu sosial budaya dengan pelatihan intensif, dalam disiplin ilmu Islam tradisional. Perguruan tinggi tersebut bertujuan untuk mendidik dan menyiapkan pemimpin profesional, intelektual, dan spiritual.